Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja bersama saya lagi ya, Ayu dalam program acara STEMC Flash edisi hari ini Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024. Nah, sahabat Teknika, kali ini saya kedatangan tamu bapak-bapak yang ganteng dari kepolisian. Tahu nggak sahabat Teknika perasaan saya hari ini? Bisa ditebak nggak? Tidak. Oh tidak. Wah saya jadi gugup ya sahabat Teknika, hampir-hampir saya nggak bisa bicara. Coba dari bapak-bapak ini coba kita lihat ya, gagah-gagah ya sahabat Teknika. Oke sahabat Teknika, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut lagi, kenapa sih kok dikelilingi oleh bapak-bapak ganteng dari kepolisian? Apa sih yang akan dibicarakan? Terlebih dahulu kita berikan kesempatan dulu yuk untuk bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini untuk memperkenalkan dirinya ya. Nggih, selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Baik Bapak ya, luar biasa ya. Semangat Pak ya, luar biasa. Nggih, sebelum kita bincang-bincang kami persilakan dulu untuk memperkenalkan dirinya masing-masing ya. Silakan Bapak. Nggih. Saya ambil dosanya. Saya Kapolsek Singaraja. Baru 4 bulan di sini, kemudian sebelumnya di Sukesade, jadi Raja Sukesade. Sekarang jadi Raja di Singaraja. Ya, jadi Bapak Kapolsek Singaraja. Wow. Tadi itu Wow. bercanda, Kapolseknya Singaraja. Tidak main-main ini bintang tamu kita kali ini ya, Bapak Kapolsek Singaraja. Kemudian, apa lagi mau diomongin? Mungkin namanya Bapak. Oh iya, Ya. nama saya Made Agus Dwi Wirawan. Jenis kelamin laki-laki, tidak bisa diragukan. Laki-laki Ya, saya, nggih. karena anak saya udah 2 soalnya. Kemudian apa ya? Ya saya senang kesini. Kemudian kalau tahu mau kesini mungkin saya mandi pagi harinya. Berarti Bapak nggak mandi tadi pagi Pak ya? Ya. Tapi tetap ganteng ya? Itu mungkin dari saya. Yuk. Oke, terima kasih Bapak. Jadi tadi itu adalah Bapak Made Agus Dwi Wirawan SHMH. Jadi beliau adalah Kapolsek Singaraja. Ya, selamat datang di SMK Negeri 3 Singaraja Bapak nggih. Terima kasih sudah hadir. Kita selanjutnya Bapak silakan. Terima kasih. Ya, selamat siang. Izin Kunan. Sini tetap Nan. Nggak bisa lepas Nan.
Izin di sini saya mau memperkenalkan diri, Ibu. Saya Bu Ayu ya. Nggih, silakan Nanti Bapak. lebih detailnya di belakang. Saya anggota Polsek Singaraja. Saya di bagian humas. Di bagian humas, Pak nggih, nggih. Humas Polsek Singaraja. Satu-satunya anggota humas. Anggota saya. humas di Ya, Polsek Singaraja nggih. Dipercaya satu-satunya, enggak Iya. dikasih anggota, Bu. Nggih. Nggih. Untuk namanya Bapak? Untuk nama saya Aibda Ketut Setiawan dan kebetulan juga saya alumni sekolah Alumni STM di sini. SMK Negeri 3 SMK. Singaraja yang dulunya STM Ya, Negeri Pak masih ya. namanya STM Negeri yang kita wow, kenal kita sekarang. berbangga sekali ya sahabat Teknika. Jadi alumni SMK Negeri 3 Singaraja yang dulunya STM Singaraja itu sudah menjadi seorang anggota polisi. Wow, selamat ya Bapak. Nggih, Kita berbangga ya. Ya, nggih. Saya alumni 2001, Tahun 2001 ya. 23 tahun yang lalu. 23 tahun listrik, yang Bu. lalu. Jurusan Iya, listrik. nggih. Nggih, terima kasih Bapak Ketut nggih. Silakan selanjutnya Bapak. Izin komandan. Izin komandan. Jangan komandan sing tenken. Izin komandan. Memperkenalkan diri Bu. Nggih, Bu Ayu. silakan. Nama saya Putu Adiatnyane. Saya alumni STM jurusan elektro tahun 99. Oh, Bapak alumni STM Iya. juga ya. Wow, Di antara mantap. kami bertiga ini saya yang paling tua, Bu. Tapi Bapak masih tampak muda loh, Pak. Iya. Paling dapat tua saya. Iya. Nggih, silakan lanjut Bapak. Namanya Bapak Namanya Putu Adiatnyane. Ya. Putu Adi Adnyane nggih. Ya, nggih. Jadi Bapak juga alumni STM Negeri tahun 99. 99. Jurusan Nggih. elektro ya. Dulu Jurusan elektro. ruangannya di sini, Bu. Iya, nggih. Nggih. Ini ada. Cuma ini 2000. Nggih, terima Zaman kasih Bapak. Nggih, silakan lanjutkan Bapak. Izin komandan. Jadi sobat STEMSI, perkenalkan saya Made Hendrayana. Jadi anggota Polsek Singaraja. Kebetulan juga dengan berbangga hati menjadi salah satu alumni SMK 3 Singaraja. Jadi pertama kalinya masuk ke markasnya Suara Teknika. Jadi cukup berbangga akhirnya bisa kembali lagi setelah sekian lama tidak berjumpa dengan SMK 3 Singaraja. Jadi terima kasih waktunya. Nggih, terima kasih Bapak Hendra ya saya panggilnya. Ya, nggih. Juga alumni Alumni juga. STM Negeri nggih Singaraja dulu. Wow, kita sangat berbangga sekali Pak ya. Walaupun pada saat itu saya belum menjadi guru di sini Pak, tapi saya ikut merasakan kebanggaan itu. Jadi ternyata anak-anak SMK Negeri 3 Singaraja begitu itu bisa tembus juga menjadi anggota kepolisian. Wah, itu betul-betul sesuatu yang luar biasa. Jadi kebanggaan Pak nggih terhadap alma maternya nggih. Oke. Baik sahabat Teknika, nah itulah perkenalan tadi dengan bapak-bapak polisi dari Polsek Singaraja. Jadi di samping kiri saya itu ada Bapak Made Agus Dwi Wirawan selaku Kapolsek Singaraja, kemudian ada Bapak Ketut, kemudian ada Bapak Adi dan juga Bapak Hendra. Jadi selaku anggota polisi di Polsek Singaraja. Nah, untuk bincang-bincang selanjutnya, ya jadi kami ingin mengetahui lebih banyak lagi Bapak. Nggih. Oh, gimana nih sahabat Teknika? Saya mungkin tidak akan bisa berkata-kata banyak ya. Bantu dong saya untuk Iya, nggih Bapak. Maaf Bapak Made ya, Bapak Agus saya panggil Pak. Boleh. Boleh ya, Bapak Made Panggil Om boleh, boleh. Bapak. Panggil AA Iya, boleh. Bapak Agus ya. Jadi Iya. Pak Agus, jadi Bapak kedatangannya ke SMK Negeri 3 Singaraja itu kan dalam rangka untuk koordinasi, Betul. nggih, koordinasi mengenai panel surya di Iya. kompetensi keahlian
teknik kelistrikan Pak Nge. Nah, Iya. bisa nggak Bapak ceritakan mengenai koordinasi nih ke apa sih yang dikoordinasikan begitu? Jadi sahabat teknika itu nggak penasaran lagi, kok biasanya itu kepolisian itu kan membicarakan tentang keamanan kan begitu ya, Maling, ya iya. maling, kriminal. Iya. Sekarang kok tentang panel surya begitu? Iya, Apa sih betul. hubungannya begitu? Silakan Bapak. Terima kasih Bu Ayu. Jadi gini, saya melihat bahwasannya Buleleng ini memiliki keberlimpahan sumber daya alam dalam bentuk sinar matahari. Ya hari ini kita juga menggunakan anggaran yang banyak untuk membayar listrik di Polsek. Ya benar Nah, sekali. bertitik tolak dari kejadian itu atau masalah itu, saya berpikiran kenapa kita tidak kerjasama dengan STM untuk bekerja sama memasang panel surya di kantor kami, sehingga apa yang menjadi keberlimpahan rezeki sinar matahari dan beban biaya pembayaran listrik bisa kita kurangi. Dari sana kita ngomong ke Bu Kepala Sekolah, kemudian beliau merespon, kemudian juga tentunya dari pertemuan ini adalah titik awal dari langkah-langkah selanjutnya. Kita udah bisa bertemu sekali, kemudian bisa jadi pasti ada pertemuan selanjutnya. Berikut juga pertemuan dengan operator suara teknika di sana itu. Jadi kita pertemuannya akan berlanjut Pak ya? Berlanjut. Saya Iya. yakin kita akan ketemu nanti. Kita akan buka radio juga dalam sel tahanan. Wow, Biar mantap. tambah ini nih, polisi itu tidak hanya merawat tahanan, juga merawat rekannya ada di udara juga. Iya, benar sekali Bapak. Oh, jadi koordinasinya terkait tentang pemasangan pemanfaatan sumber daya panel alam surya matahari di yang berlimpah di iya, yang Singaraja akan ini. dipasang di Singaraja. Singaraja Pak ya. Iya. Jadi koordinasinya seperti itu. Iya, kita untuk kita pahami bersama ya, kita beban pembayaran listrik cukup tinggi, ada sekitar 3 jutaan. Benar sekali Bapak. Jadinya ya alangkah baiknya kalau kita berpikiran 5 tahun 10 tahun ke depan untuk green teknologi, kemudian dengan mengajak juga STM di sini. Iya. Well, bagus sekali ya programnya ya sahabat teknika. Jadi pemanfaatan tenaga surya itu menjadi tenaga listrik Pak ya? Sumber listrik. Iya, sumber listrik itu bagus sekali ya. Jadi selain juga untuk meminimalis biaya ya, dan juga untuk pemanfaatan tenaga kerja Pak ya. Jadi nanti tenaga kerja di jurusan teknik kelistrikan begitu, jadi tamatannya itu bisa tersalurkan begitu Pak ya. Jadi Betul, lapangan betul. pekerjaannya itu Betul. ada begitu. Jadi seperti itu Pak ya. Dari hasil percakapan tadi tidak hanya dari sektor kelistrikan saja, juga berkembang ke sektor otomotif, las, kemudian yang lain. Ini juga sangat menarik bagi saya. Juga kita ada sharing-sharing tentang mindfulness dengan Ya. Ibu Kepala Sekolah dan hal-hal lain yang dan saya rasa bisa kita adopsi dan kita gunakan di kepolisian. Iya, bagus. Jadi masih akan ada Saya agak program-program serius yang ngomong lainnya. ya, tadi saya bercanda nih. Iya, Karena sekarang agak- serius Bapak, nggak agak boleh serius. bercanda Pak. Nanti Iya, kalau karena ini canda didengar sama sampai kemana nih Bu? Jangkauannya kemana nih? luas ini Pak jangkauannya Oh, Pak. gitu. Iya, jadi kita live di streaming YouTube, juga di Facebook, Iya. Instagram Bapak ya. Jadi ya banyak Boleh, pemirsa boleh, yang boleh. mendengar. Boleh. Iya, oke. Kayak gitu. Seperti itu Pak ya. Langkah awalnya. Oh, bagus sekali ya. Berarti nanti kedepannya akan ada program-program lain ya Pak ya. Ya mudah-mudahan. Di- Kita sangat antusias dan kita yakin juga sekolah ini informasinya banyak melahirkan alumni-alumni yang berkompeten. Ya, benar Kemudian sekali. sekolah terbesar saya dengar di Bali. Kemudian juga ya bisa menginspirasi bagi kepolisian yang lain untuk bekerja sama juga dengan sekolah yang ada di tempatnya. Iya, benar sekali Bapak. Nggih. Nah, itu terkait tentang koordinasi panel surya, Pak. Nah, sekarang setiap minggu atau hampir beberapa minggu ini kita kan sering mendatangkan itu, jadi dari kepolisian itu memberikan apa namanya samapta di SMK Negeri 3 Singaraja ya, jadi kepada siswa-siswa itu seperti itu, Pak. Nggih. Nah, menurut Bapak program itu bagaimana, Pak? Menurut Bapak, apakah penting atau memang perlu dilanjutkan atau seperti apa? Saya sih berpikiran di dalam jiwa yang sehat tuh pasti ada energi yang positif. Iya, benar sekali, Bapak. Dan saya pun juga meluangkan di sela-sela waktu saya untuk berolahraga. Jadi hal yang sudah dilakukan kemarin dalam bentuk kerjasama kesamaptaan itu sudah bagus. Tinggal nanti dikembangkan jenisnya saja. Misal kita olahraga bareng, kemudian meningkatkan kedekatan dengan kepolisian dengan anak-anak didik di sini.
Jadi sangat sangat bagus untuk kita kembangkan. Kemudian juga tidak hanya mencangkup itu saja, mungkin bisa dikembangkan nanti dari STM-nya ke Polsek untuk melihat bagaimana kami bekerja sehingga tidak ada perasaan negatif ataupun pikiran-pikiran negatif tentang kepolisian. Kita open tentang pola penanganan kasus maupun juga dengan penanganan yang lain. Iya, benar sekali Bapak ya. Jadi kedekatan, jadi semakin dekat lagi Pak ya antara peserta didik dengan kepolisian begitu. Nggih. Mungkin kita berikan kesempatan ke Pak Ini Ketut ya di bidang humas Tadi ya dia Bapak. sudah angkat-angkat Iya. tangan, pengen nanya, pengen Bapak ngomong. Ketut tadi pengen kalau ngomong. nggak salah itu bidang humas Pak nggih. Iya, nggih mungkin kita berikan kesempatan kepada Bapak Ketut ya. Nah, untuk bidang humas sendiri itu kalau untuk masalah program ke sekolah itu seperti apa Pak? Yang sudah dilaksanakan kepolisian untuk ke sekolahnya, program apa Pak? Kalau untuk kita di Humas paling seperti kita memberikan pemahaman di bermedia sosial. Pemahaman bermedia Ya, sosial. karena sekarang di zaman sekarang yang milenial ini yang sudah memasuki media sosial yang banyak, yang bisa diakses seluruh masyarakat dengan umur yang beragam, Ya, benar sekali. itu harus benar-benar kita mengerti di media sosial itu kita harus berbuat apa. Ya, benar sekali Pak. Karena di sana udah ada masalah tindak pidana yang melanggar yang sudah dibuatkan aturan Undang-Undang ITE. Ya, Jadi orang-orang tertentu yang belum mengerti di media sosial biar tidak terjerumus walaupun memang niatnya tidak seperti itu. iya benar sekali Bapak. Makanya ada bahasa pepatah bilang jarimu adalah harimau. Ya benar, jadi bukan hanya mulutmu Pak ya. Bukan. Sekarang itu sudah Jarimu. jari menjadi Ya, harimau. karena Mungkin di sana- setelah jari mungkin mata harimau juga Pak ya. mungkin. Iya. Lirik- Hati loh, lirik- Pak. lirik-lirikan mata itu ya. bisa jadi harimau loh Pak. Iya. Berat ini kalau sudah mata jadi harimau itu berat loh Pak Adi. Ingat itu Pak Adi ya. Kenapa nyambungnya Pak Adi? Tadi dilihatin aja Bu ya. Iya. Awas Bapak. Ya. Oke, bercanda Bapak ya. Ya, nggih, benar sekali Bapak. Jadi sosialisasi itu sangat penting Pak ya. Jadi seperti saya juga Pak ya, jadi awam sekali tentang apa ya, kriminalitas di media sosial seperti itu. Mungkin kita sekali klik mungkin terjerumus begitu. Iya. Apa yang kita lakukan kalau kita tidak tahu pengetahuan, tidak paham, jadi akan mengikuti saja seperti itu. Seperti itu mungkin Bapak ya. Ya. Kita juga sering mensosialisasikan masalah untuk media sosial, masalah sharing dulu sebelum share. Iya. Siap. Ya, Bapak dari tadi Bapak tangannya share. Gimana maksudnya itu Pak? Sharing Masa dulu share? sebelum share, maksudnya gini, kita Sharing pelajari sebelum share, dulu, ah. setelah itu kita mungkin kalau kita belum paham, Ya. kita bertanya dengan orang yang lebih paham, Ya. apakah ini boleh di-share dulu. Ya, benar Kalau sekali. ini nantinya bersifatnya nanti penipuan, tindak pidana atau segala macam yang bisa usah di-share, menyebabkan iya. orang lain tersinggung atau yang bisa gini nama baik orang, jangan di-share. Jangan di-share. Iya. Oh, dengar itu ya sahabat Teknika. Jadi sharing dulu sebelum di-share ya. Jadi kata sharing dan share itu beda Pak ya. Beda, Pak. Sharing jadi kita discuss dulu sama teman, cari tahu kebenarannya dulu kan begitu Pak ya. Jadi kalau memang itu sudah benar dan layak untuk kita publikasikan baru kita share. Oh, saya baru tahu, baru kenal itu Pak istilah itu sharing baru share. Oh, mantap Pak. Jadi seperti itu Pak ya. Iya, bagus sekali Bapak. Jadi sosialisasinya seperti itu ya. Tentang kesalahan penggunaan bermedia sosial. Jadi bijak dalam bermedsos ya, bermedia sosial. Medsos itu kan beragam Bu, Ya. tidak cuma Facebook aja, Twitter ada, Twitter, IG aja, IG, ya benar Instagram. Bapak. Sekarang yang lebih keren TikTok. TikTok ya benar. TikTok itu TikTok sudah lebih keren. menjamur. Jadi anak-anak baru bisa jalan pun sudah bisa berTikTok Iya. Pak ya. Jadi Kadang benar kan kita sekali. pembuat videonya juga kadang-kadang mungkin dia tidak paham apakah ini pantas untuk di posting Iya, apa tidak. benar. Apakah Terus sudah pantas kata-katanya untuk menyangkut di-share, ke mana dia mungkin belum tahu. Iya, bagus sekali. Terima kasih Bapak Ketut. kasih, Bu Nggih. Nah, kita beranjak ke Bapak Adi, Pak Adnyane nggih. Iya, jaga mata Pak. Matamu adalah harimaumu Pak ya. Jadi bukan jarinya lagi Pak. Kalau tadi di humas itu jari adalah harimaumu. Sekarang Pak Adi apanya Pak? Harimau Pak?
Gimana Bapak? Bapak mau ngomong apa Pak? Tidak bisa. Tidak tahu apa yang dibicarakan Pak ya. Saya juga nggak tahu apa yang harus saya tanyakan Pak. Saya juga nggak tahu Pak. Saya harus nanya apa sama Bapak. Ayo Pak, Bapak mau ngomong apa Pak? Ya, Pak Adi tadi anggota kepolisian di bidang apa Pak ya tadi? Di Reskrim. Wow, saya nggak berani nanya kalau gitu Pak. Saya nggak berani nanya Pak. Karena reskrim itu pertanyaannya itu gimana ya? Terus takutnya saya tersudut Pak. Ya Pak, silakan Pak. Mungkin bisa dibicarakan sesuatu hal yang menarik begitu mengenai bidang yang Bapak, ya tugas Bapak sekarang. Apa sih menariknya begitu? Ya, siapa tahu nanti sahabat teknika lulusan kita begitu Pak ya tertarik untuk masuk ke dunia kepolisian, ke crimes investigation, ya crimes division ya. Oke, crime division. Oke, silakan Bapak. Time is yours. Oke Bapak, waktunya habis Pak. Oh enggak, canda Bapak. Canda, bercanda Bapak, bercanda. Ya silakan Bapak berdiskusi dulu, mungkin Bapak Hendra ya, mungkin bisa disampaikan Bapak. lebih bagus ya. Kalau saya suaranya agak Tapi saya suka loh Pak dengar suara Bapak. Ya silakan Pak Hendra mungkin disampaikan apa sih yang menarik begitu di bidang reskrim begitu itu. Jadi kalau Bapak di bagian di bidang di staffnya nggih. Oke. Di staff di menangani apa Pak? Kalau kita di staff menerima surat masuk untuk kami maupun pendistribusian surat-surat yang keluar gitu. Oh, Termasuk gitu. mendisposisi izin-izin kegiatan, izin-izin keramaian. Oh, gitu. jadi di administrasinya Iya. Pak ya. Oke. Nah, ini menarik juga Pak untuk kita bahas Pak. Nah, itu kan Bapak menangani izin-izin gitu Pak ya. Nah, kita mungkin bukan saya aja ya, sahabat teknika mungkin penasaran juga. Mungkin selama ini ada yang ingin melakukan sebuah kegiatan itu masih bingung begitu. Gimana sih caranya meminta izin ke kepolisian begitu? Gimana sih Pak prosedurnya? Wah, connect sekali sama otak saya berarti yang Iya. sudah agak ada Memang chemistry-nya ini. bener Pak. Dari tadi saya udah ada chemistry Pak. Jadi begini. Iya. Jadi untuk masyarakat maupun kelompok yang ingin melaksanakan kegiatan keramaian, jadi kami dari kepolisian pasti sangat welcome dan pasti ingin membantu agar kegiatan tersebut bisa terlaksana. Iya. Jadi prosesnya bersurat dulu ke Polsek Singaraja perihal kegiatan apa yang ingin Dilaksanakan ya. Gitu. Jadi tapi ada yang perlu ditekankan sih sedikit untuk waktunya sih. Kadang-kadang masyarakat ada sih dari kelompok maupun masyarakat itu waktunya untuk pengiriman surat ke kami itu sangat mendadak banget. Oh, iya. Seperti misalnya ngirim suratnya sekarang untuk kegiatannya lagi 2 hari. Jadi kita agak ini sih agak butuh ekstra untuk Memfollow up ya Pak ya. Jadi ini. Jadi kan kita menindaklanjutinya, harus- memprosesnya. Iya, prosesnya kita ada kirka-kirka yang harus Iya, kita benar-benar, prediksi ya. bagaimana. Iya, gitu. Jadi benar. kalau bisa seminggu sebelum kegiatan suratnya sudah masuk ke Polsek. Setelah direkomendasi, setelah di ACC oleh Pak Kapolsek kita, baru suratnya maju lagi ke Polres. Oh begitu. Setelah Jadi itu seperti itu. sudah selesai. Oh iya iya, nggih. Jadi seperti itu ya sahabat teknika. Jadi misalkan mau ingin mengadakan sebuah acara itu bersuratnya minimal 1 minggu sebelum kegiatan berlangsung. Jadi dari pihak kepolisian itu bisa menanganinya, jadi bisa membuat planning perencanaan seperti apa penanganannya kan seperti itu. Pelajari dulu Iya. hal-hal yang mungkin rawan. Iya, mana benar. yang ini. Iya, aduh Bapak lembut sekali suaranya Pak. Saya sampai mau ngantuk Pak.
Berkat ajaran istri saya. Oh iya benar, bagus itu Mata Pak. harus waspada tapi tetap jaga hati. Iya, jaga hati, jaga pikiran Pak ya. Iya. Ingat itu Pak Adi. Pak Adi jaga hati, jaga pikiran. Matanya harus waspada. Jadi Iya. nggak boleh kita jaga pandangan ke satu titik saja. Iya, harus menyeluruh. Iya. Semuanya gitu. Harus semuanya diperhatikan Pak ya. Bagus sekali Bapak, benar. Iya, Bapak bijak banget nih sekarang. Ya, oke. Ya, kita lanjut Pak ya. Mau lanjut nggak nih? Lanjut Pak ya? Iya. Ya Pak, gini Pak. Gimana tentang kriminalitas Pak ya? Kriminalitas di bukan soal sih Pak. Saya tadi nyontek sedikit karena tadi baru dengar ada Bapak Kapolsek Singaraja. Aduh, saya sudah mulai deg. Saya nanya apa gitu. Iya, karena kan tadi kita sudah membicarakan sedikit tentang koordinasi panel surya Pak ya. Nah sekarang kita beralih ke tugas pokok seorang polisi. Nah biasanya itu kan menangani tentang kriminalitas Pak Nge. Nah kriminalitas itu kan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, baik anak kecil, anak dewasa, orang tua, itu siapa aja bisa mengalaminya kan gitu. Nah karena kita berada di dunia pendidikan gitu, sekolah Pak di SMK Negeri 3 Singaraja begitu. Jadi masalah tentang kriminalitas itu kan sangat penting sekali Pak Nge. Nah siswa-siswa kita juga, silakan Bapak. Jadi siswa-siswa kita juga itu perlu sekali pemahaman tentang kriminalitas begitu. Nah untuk tentang hal ini, apa sih trik atau tips dari kepolisian begitu untuk memberikan pemahaman kepada para peserta didik kita sehingga mereka paham jadi kriminalitas yang terjadi mungkin di sekolah seperti itu, Bapak? Untuk mengidentifikasi kriminalitas yang ada di sekolah gitu Bu ya. Memang kalau sekolah kan memiliki kewenangan sendiri kalau dia menangani suatu tindak pidana yang ada di sekolah. Jadi kepolisian pada umumnya karena anak-anak dalam usia sekolah ini kan masih di bawah umur. Di bawah umur. Tidak bisa diterapkan undang-undang pidana pada umumnya. Tapi ada beberapa trik ataupun tips yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun mengantisipasi kriminalitas yang ada di sekolah. Tentunya ada di awal dari namanya potensi gangguan. Potensi gangguan ini kan biasanya mengawali dari adanya tindak pidana itu sendiri. Potensi gangguan ini banyak sekali Bu. Misalkan nih ada pasir di depan sekolah, itu menjadi potensi gangguan. Kemudian apa yang bisa muncul dari potensi gangguan pasir ini? Bisa terjadi namanya orang kepleset naik motor. Ya, benar sekali. Misalnya kayak gitu dia. Nah kemudian setelah kepleset pasti nanti akan muncul ambang gangguannya. Akan ada orang yang jatuh di sana. Kemudian gangguan nyatanya akan marah dia yang jatuh ini pasti marah. Iya, benar. Pasti akan nanya siapa yang naruh pasir di sini. Sehingga mengakibatkan adanya perkelahian antara si anak yang bawa motor dengan si pemilik pasir ini. Nah hal-hal seperti itu diperlukan kepedulian kita semua untuk menekan potensi gangguan ini. Apapun itu bentuknya, misalkan potensi gangguannya kunci nyantol misalkan, kemudian potensi gangguannya anak tidak pakai helm, misalkan potensi gangguannya anak bawa HP, misalkan potensi gangguan wifi yang tidak di screening penggunaannya, tidak dibatasin, misalkan hanya akses untuk sekolah aja, tidak dibebasin semua sehingga anak-anak kita tidak kena judi online, tidak kena pornografi, tidak kena yang lain. Ya, itu memerlukan kepedulian kita sebagai orang tua untuk menekan potensi gangguan ini sehingga anak-anak tadi ini tetap dalam media tumbuh kembang yang baik sekolah. Oh, seperti itu. Jadi mengidentifikasi Dari potensi awal, gangguan potensi di gangguan, awal, Pak ya. iya, Jadi iya. sebelum terjadi gangguan nyata. Jadi Iya. seperti itu awalnya sekali. Wah, mantap sekali ya. Jadi dengan Ini kayak ujian skripsi nih, saya jawabannya ini nih. Pak, apa namanya? Udah saya ini enggak ngarang-ngarang ya, memang begitu alurnya. Emang betul. Ya Bapak tegang sekali, Pak. Enggak, saya memikirkan karena ini kalau ngomongnya di warung santai saya. Kalau ini ngomong didengar sama semua orang harus benar-benar
Oh iya, ditata. benar. Tata bahasanya harus diatur nih. Iya, sehingga benar orang Bapak. enak mendengarnya nih. Wah, jadi saya nambah pengetahuannya Pak ya. Iya, Jadi gimana? yang saya pikirkan, yang saya imagine itu ternyata hanya pasir yang ada di jalanan itu juga merupakan potensi Potensi gangguan ya yang bisa mengakibatkan tindak kriminalitas ya. Iya. Jadi kalau saya mikirnya sih nggak sejauh itu Pak. Oh pasir paling kepleset gitu aja udah gitu. Jadi Ya, kalau ternyata dia- panjang lebar jadinya seperti Mungkin itu. Jadi dia itu anaknya anak tunggal, bapaknya iya, marah-marah benar. nanti Iya, kan. jadi- Siapa nih, nah, akhirnya kelahi bapak yang punya pasir. iya benar-benar. Nelpon lah reskrim nanti kan, nelpon humas jadinya, nelpon Iya. Kapolsek, jadi kan ramai jadi. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal kecil pun kita harus perhatikan di lingkungan sekolah Pak Harusnya ya. ibu duduk di tengah-tengah sini, jadinya saya nggak noleh kanan. Iya, Gini terus saya sendiri. Iya, Akhirnya Bapak. Kesannya saya pingin menoleh jadi kalau kesini kan saya bisa pura-pura noleh dia. Gini-gini dikit dulu. Iya benar sekali Bapak. Jadi hal kecil pun kita harus perhatikan di lingkungan sekolah Pak ya. Jadi hal-hal yang bisa mengakibatkan potensi kriminalitas terjadinya di sekolah seperti Iya, itu ya. betul. Oke. Wow, ternyata bincang-bincang kita kali ini Sudah kode seru udah ya. gini-gini, udah kode-kodenya udah gini-gini. Iya, artinya seru apa banget nih? ya sahabat Teknika. Masih mau berlanjut kan? Ya, masih katanya Pak. Next saya kasih mungkin waktu lebih panjang. Kalau hari ini tidak kelar, mungkin besok-besok kita undang lagi ya sahabat Boleh, Teknika. Oh, mantap. Boleh, saya senang. Jadi mungkin saya nanti yang kehabisan kata-kata Pak gitu. Iya. Karena tadi Pak Adi ngelihat saya terus Pak. Iya. Memang saya sudah WA. Saya sudah WA, tugasnya dia memandang. Jadi masing-masing bapak-bapak Iya, sudah punya tugas saya masing-masing ya. sehingga tidak Kalau ada Pak pertanyaan Ketut, saya. kalau Pak Ketut saya lihat tadi mengawasi Pak, bener. Tugasnya mengawasi. Tugasnya mengawasi, tugasnya memandangi. Kalau Pak Hendra tugasnya mencermati. Dan kalau Bapak Agus sendiri itu tugasnya menjawab dengan seksama. Oh, semua sudah punya tugas masing-masing. Iya. Ya, oke. Baik sahabat Teknika, demikian bincang-bincang kita hari ini bersama Bapak Agus selaku Kapolsek Singaraja begitu. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Agus, Bapak Ketut, Bapak Adi dan Bapak Hendra. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir di Suara Teknika SMK Negeri 3 Singaraja. Dan kami sangat mengharapkan sekali kedatangannya ke depan Pak ya. Tentu saja dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Iya. Oke sahabat Teknika, demikian bincang-bincang kita hari ini. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Kami mohon maaf apabila ada salah ucap ataupun salah kata. Dan semoga apa yang kita bincangkan hari ini itu bermanfaat ya. Oke, selamat siang.